Kita ke informasi lainnya, saat anak melakukan kesalahan, ada orang tua yang memberikan hukuman. Jadi hukumannya berupa kekerasan fisik kepada anak. Dalihnya supaya anak ada efek jera dan seanak bisa jadi lebih baik. Ya, namun di satu sisi hukuman fisik ini ternyata dapat menimbulkan trauma dan memicu emosi buruk pada anak. Lantas bagaimana seharusnya orang tua bersikap ketika seorang anak berbuat salah? Berikut laporan khas Redaksi Pagi. Bilang kita, Octavia Amanda terus merayu Ana, anak bungsunya yang pagi itu tiba-tiba tantrum. Tak ada kata ancaman, apalagi bentakan yang keluar dari mulut perempuan yang akrab disapa Vivi itu. Usahanya berhasil. Emosi Ana akhirnya mereda. Vivi kembali bisa mengajaknya bicara. Vivi mengatakan pengalamannya mengasuh dua anaknya yang lain yang kini beranjak remaja membuatnya jauh lebih siap mengatur emosi sebagai orang tua. Ia mengaku pernah menghukum anak remajanya itu dengan hukuman fisik. Pengaruh pola didik orang tuanya yang disertai kekerasan fisik, kata Vivi, turut memicunya melakukan hal yang sama kepada anaknya. ingatan masa lalu ya, ingatan masa kecil di mana kita itu pernah mendapatkan perlakuan seperti itu dari orang tua, sehingga oh iya, orang tua aku dulu melakukan ini padaku, berarti aku nggak apa-apa melakukan ini pada anakku karena itu untuk kebaikannya, kayak gitu kan. Tapi karena kita sendiri juga tahu bahwa itu sebetulnya nggak efektif, mungkin juga nggak manusiawi kalau sekarang itu. Jadi terus nyesel, terus kita berusaha untuk cari cara lain supaya bisa lebih baik. Pengetahuan tentang pola asuh anak yang baik yang bisa didapat dari berbagai media dan forum diskusi membuatnya menjadikan pengalaman masa lalunya itu sebagai pelajaran. Kini ia tak lagi menggunakan hukuman fisik dalam mengasuh 3 anak gadisnya. Soal hukuman fisik, sejumlah masyarakat memiliki pandangan beragam. Ada yang membolehkan dengan berbagai batasan dan pertimbangan. Batasan ini misalnya jenis hukuman fisik, cubitan atau pukulan di bagian tubuh yang tidak berbahaya. Namun ada pula masyarakat yang sama sekali menolak karena rasa trauma yang bisa ditimbulkan di kemudian hari. Justru dari pengalaman saya yang masa kecil itu hukuman fisik, itu lebih membentuk perasaan saya jadi lebih sensitif, lebih cengeng. Menurut saya sih boleh-boleh aja ya, hanya sebatas wajarnya aja ya, dan tidak di bagian yang sensitif. Menurut Eli Prasetyo, pengajar ilmu psikologi Universitas Katolik Widya Mandala, UKWM Surabaya, di usia remaja, anak sudah memahami apa konsekuensi yang ia hadapi, termasuk kemampuan berpikir yang sudah terbentuk. Sehingga pola asuh yang lebih mengedepankan diskusi jauh lebih efektif ketimbang hukuman fisik. Sama sekali tidak boleh ya, karena memang kita tidak tujuannya itu tidak jelas gitu. Ketika kita memukul itu tidak ada tujuan yang jelas apa selain hanya efek jera gitu. Nah, apakah kita mau mengajarkan pada anak hanya efek jera atau lebih pada anak itu paham apa salahnya dia, apa yang harus dikoreksi dari dia, itu menjadi hal yang lebih penting. Lalu apa yang bisa orang tua lakukan ketika hendak menghukum anak remaja mereka? Eli memberikan saran. Pertama, sesuaikan hukuman dengan usia anak Anda. Kedua, pastikan ketika menghukum, Anda tidak dalam kondisi emosi dan bicaralah dengan intonasi yang jelas. Ketiga, Anda bisa mencabut hak istimewa anak Anda, misalnya dalam penggunaan gadget untuk menimbulkan rasa tanggung jawab. Lalu keempat, jangan sekali-sekali mengancam karena kepercayaan anak kepada Anda akan berkurang. Setelah hukuman diberikan, usahakan membuat komitmen bersama kembali. Turunkan ego untuk menjadi pendengar apa yang dihadapi anak Anda ketimbang selalu menghakimi. Kekerasan fisik pada anak bisa berdampak fatal dan traumatis. Anak bisa cenderung agresif, sulit bersosialisasi, gangguan belajar,
dan berpotensi melakukan kekerasan yang sama di masa depan. Miftah Farid, Andras Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.